لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله أنت ستر ومساوي يا الله وكل العسرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله عليم سري وأخفى يا الله مستجيب دعواتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله صلاة الله عند العشاء عدد تحرير صدوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه والإرضاء طلعت بدر علينا هادي وجب شكر علينا ما دعا لله حمد يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد di akhirat nantinya. Amin. Allahumma amin. Apa kata Ustadz barusan? Memang penyajian tidak sama di daerah-daerah. Ada uang ditabur. Begitu kepalanya kena injak di Karanganyar sana, tidak menyaksikan yang akeke. Karena papis ini tabur. Apa katakan Ustaz? Tidak usut betul memang. Begitu malu diam, dilihat di atas bercobi. Apa itu? Ada perabotan dapur lah istilah. Ya, lisan kita ya Nabi salam, itu yang bagus, itu yang bagus. Nah, ini enggak hikmah betul itu. Tapi penyajian masing-masing. Ada di pertengahan sholawat kesikap nyamannya mercon. Wah, tiar, nggak fokus. Itu besar itu, iya parangan nih kamu ring lah. Kakinan nih guys, nah itu nggak fokus. Betul kata Ustaz Qasim itu, bagus ini. Alhamdulillah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, itu bentuk cinta kepada Rasulullah. Saya 2 hari yang lalu dihubungi oleh Ustaz. Ada acara kecil-kecilan kan. Bisa Ustaz, pokok yang dihubungi saudara pakai telepon bisa. Dan saya ke rumah telepon oleh Ustaz Qasim bisa, karena masih saudara. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis dari Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla ayatuh.
barang siapa mencari ilmu, menuntut ilmu dimanapun tempatnya, hadir di majelis thalibil ilmi, ghufira lahu, diampuni dosanya, qabla ayyah tua, sebelum jangkah dari rumahnya sudah diampuni dosanya. Dan kalian ini, kita ini sudah diampuni, belum dapat sajian ilmu-ilmu sedikit atau banyak. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para ibu, para bapak sekalian, keutamaan bermaulid diceritakan ulama besar namanya Sultan Arifin Imam Jalaluddin menceritakan, mengkisahkan bahwa mulianya, keagungannya bermaulid ini. Kata beliau di dalam kitabnya mengatakan, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun sallallahu alaihi wasallam. Begitu, tiada suatu rumah, Arya Cok, ini rumah apa gudang ini? Gerasi. Rumahnya di sana. Atau masjid, di masjid kapan itu diadakan maulid? Atau mahallah, perkemahan. Nah ini gerasi ini sudah masuk. Quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan maulid, dibacakan solawat kepada Nabi. Karena Nabi ini manusia yang paling mulia, yang paling top akhlaknya, manusia yang cinta kepada umatnya. Ini Nabi, akhlak Nabi mulia. Dikisahkan sebelum wafat Nabi ini di kota Madinah, setiap pagi memberi makan kepada orang yang buta. Setiap hari Nabi. Padahal orang yang buta itu orang Yahudi. Setiap hari mencaci Nabi. Mencaci Nabi itu hari. Apa caciannya? Umpama gini, jangan kau dekat-dekat dengan Muhammad, si ahli dusta, si ahli sihir, si ahli fitnah. Dicaci maki oleh orang buta ini. Tapi Nabi tetap menyuapi. Pagi-pagi datang Nabi, disumpah lagi. Apa? Disumpah terus. Di depan Nabi bilang, kamu jangan dekat-dekat Muhammad ya. Dia pendusta, dia pembohong, dia tukang fitnah, menghancurkan, mengadu domba dan sebagainya. Itu tukang sihir. Nabi di depannya. Ini akhlak Nabi. Tidak marah. Nabi sabar. Menengkok. Lek sampean biar aku tinggal diketok. Oh awal tilok-lok umpama. Sabar Nabi. Ini akhlak Nabi. Begitu Nabi wafat, meninggal dunia Nabi, Sayyidina Abu Bakar pergi ke istri Nabi Siti Aisyah karena putrinya. Aisyah, saya sudah mengikuti Rasulullah. Kira-kira mana yang belum aku perbuat sunnah Rasul ini? Apa kata Siti Aisyah? Abah sudah melaksanakan sunnahnya. Tapi ada satu apa itu? Setiap pagi Rasulullah itu menyuapi makan kepada orang buta di pojok Madinah, pasar Madinah itu. Dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan singkatnya. Pergi sana, dia caci maki mana nih? Disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa bilangnya orang buta ini? Ini bukan orang yang kemarin itu.
kasar kamu ini. Katanya orang si buta ini, ya aku ini bukan, dia kalau nyope aku, katanya orang buta ini, dilebutkan dulu makanan ini baru disuapi kepada saya. Ini akhlak Nabi. Kamu kasar. Lalu bilang Sayyidina Abu Bakar, ya, orang yang kamu caci, orang yang kamu caci setiap hari, itu Nabi Muhammad utusan Allah. Saya ini Abu Bakar, sahabatnya. Nunduk kepalanya orang gila ini, singkat, menangis. Ya Allah, ternyata orang yang kucaci maki adalah Rasulullah. Kok dia tidak marah kepadaku? Wahai Abu Bakar, katanya orang buta ini, ajarilah aku Islam, biar aku nanti kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu akhlak Nabi. Dicaci, diejek, dia sabar. Dengan maulid ini, dengan akhlak Nabi ini, ayo kita belajar dan belajar jadi orang yang baik. Jadi orang yang dicaci maki erasanen pinala. Gak popo, sing penting ojo ngepo aku, misalnya lah ngolong. Sabar dalam satu kebaikan. Dilanjutkan dengan Sultan Arifin Al-Yamanjaldin ini dengan katanya, illa affatil malaikah, kecuali malaikat berkeliling, dzalikal bait awil masjid awil mahallah, keliling malaikat yang ditempati maulid, dibacakan maulid seperti tadi itu, keliling malaikat. Imun dan katanya tadi pas berselawat rebukan, mungkin malaikat lari. Kenapa? Ya mungkin itu. Misalkan begitu, enggak tahu. Begitu, kenapa? Tidak hikmah. Malaikat keliling datang menghormati maulidi Rasul. Nih, diceritakan lagi walinya Allah. Siapa? Ki Hamid Pasuruan. Dikisahkan oleh As'ad Syamsul Arifin, salah satu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Ki Hamid ini, waliullah ini, undang para ulama banyak se-Jawa Timur, termasuk Ki Siddiq Jember, Ki Ahmad Siddiq Jember, Ki As'ad. Begitu mahul dia dihormati Nabi sallallahu ala Muhammad, para ulama, para santri dan sebagainya berdiri, kecuali Ki Hamid tidak berdiri. Terheran-heran para ulama ini, Ki Ahmad Siddiq, Ki As'ad, para ulama yang lain-lain terheran, kenapa Ki Hamid tidak berdiri? Ada apa ini? Selesai bacaan maulid, Ki As'ad memberanikan diri. Wahai Ki Hamid, maaf, kenapa tadi sambian tidak berdiri mahalul qiyam? Apa kata beliau? Mana mau berdiri, tidak bisa. Di depan saya Rasulullah berdiri, saya tidak mampu. Saya tidak bisa dengan tawakunya Ki Hamid dengan Rasulullah. Saya takut tatapan syafaat Nabi. Ini Ki Hamid melihat bahwa Rasulullah hadir di situ. Apa yang dikatakan Ustadz Qasim itu tadi, hadir. Ini dikisahkan oleh As'ad Sokorat Siti Bondo. Maka kalau mau qiyam, ya kita yang sabarlah, yang sabar. Dengan kadang-kadang kita ya tidak bisa nangis. Kalau di rumah mungkin bisa nangis, nggak apa-apa. Apa? Biar buat kenang-kenangan. Ini ya Rasul, saya menangis kepadamu. Malaikat menyaksikan. Yang itu tadi keliling malaikat, keliling mengelilingi rumah atau perkemahan yang tempat yang tadi itu. Wasallatil malaikah, dan malaikat
memohonkan ampun. Mohonkan ampun kepada orang yang bermaulid. Ala lidzalikal makan. Di mana di tempat itu ditempati bermaulid. Di tempat tadi ini malaikat mohonkan ampunan. Di suatunya hadis lain malaikat Mikail itu ana asjudu lillahi ta'ala ma'arfa'u raqsi hatta yaghfirullah, katanya dalam satu hadisnya, datang malaikat ini, saya akan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak aku angkat kepalaku ini sebelum Allah mengampuni dosanya orang yang bersolawat kepada Nabi, bermaulid. Ini pentingnya bersalawat. Insya Allah adik-adik ini mengikuti jejak yang tua-tua, umat husuk bersalawat. Ini contoh. Mungkin nanti tahap bertahap, tidak pakai uang. Kalau ada uang bagi anak yatim, kasihkan fakir miskin, lebih manfaat. Tapi ya berarti kemercon dan begitu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, diteruskan katanya ulama ini, wa ammahumullahu ta'ala birrahmah wa ridwan. Allah subhanahu wa ta'ala merupakan rahmatnya. Apa yang dikatakan oleh Ustaz? Rahmat. Dalam Al-Quran itu dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kau utus kau Muhammad kecuali membawa rahmat seluruh alam. Ini rahmat ini banyak, tidak terbilang. Nah inilah rahmat Allah. Allah menekan rahmat wa ridwan, ridho Allah adanya maulid Nabi. Ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa ammal matawakuna bin nur, yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Lah, apa ini mengelilingi, malaikat mengelilingi benar dengan cahaya. Cahaya ini siapa? Nabi. Bercahaya Nabi, bersinar. Jadi Nabi ini luar biasa mulianya. Keringat Nabi harum, keringat kita basin. Ludah Nabi obat, lidah kita celo. Kenapa? Nabi waktu hijrah di gua itu dengan Sayyidina Abu Bakar digigit kala jengking. Ditanya oleh Nabi, wahai Abu Bakar, kenapa kau pucat? Takut dia. Tidak ya Rasul, tenang, kamu kau pucat. Akhirnya bilang, saya digigit kala jengking. Begitu diluri Nabi, terus langsung sembuh. Ludah Nabi itu obat. Ya. Kalau Nabi jalan, baunya luar biasa. Apa? Keringatnya harum. Kalau tadi saya teh oleh semennya, beceng saya. Oleh semennya rokok. Kenapa? Ibad Nabi, cinta Nabi. Ini salah satu bukti bahwa kita ini didatangi oleh Nabi bin Nur dan didampingi oleh malaikat 4 itu tadi. Coba, siapa ini? Orang yang bermaulid, orang yang ikut maulid. Lebih-lebih Ustadz Qasim biaya banyak dikeluarkan. Ada jeruk, ada daging goreng, ada kedelai dan sebagainya. Ini katanya Ustadz Qasim tadi, tidak akan melarat, tidak akan miskin orang yang ikut orang yang bermaulid Nabi. Tidak akan miskin kamu. Silakan. Kalau bermaulid ya paling enggak motong ayam. Kalau enggak ayam, telurnya ya tokel jadi 4. Tak gelundung nongop ambil centar ke surga. Suwi katanya surga. Kenapa? Ya ndok itu gel-gel. Walaupun aku
Di situ saya gelondong. Nah, itu salah satunya katanya bin Nur. Wa mutawwaquna bin Nur yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel mengikuti cahaya itu tadi. Apa cahaya ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum yusalluna, maka sesungguhnya malaikat ini wa ampunan kepada orang yang bermaulid, manggana sababan mau liradil maulidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sebabnya orang ini bermaulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini cintanya Nabi kita contoh, kita ikuti contoh Nabi. Akhwatul hasanah, utwatul hasanah, contoh ikuti Nabi. Kalau Nabi salat. Kalau Nabi mengatakan ciptakan persatuan, ya ciptakan persatuan. Kalau Nabi mengatakan sedekah, santunan, anak yatim, bagi miskin, ikuti. Insya Allah tidak akan sesat kalian. Nabi cinta kepada umatnya. Ini satu bukti. Nabi sedang duduk dengan sahabatnya. Ada Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman dan sebagainya. Cinta Nabi. Bilang Nabi, orang yang paling mulia di hadapan Allah siapa? Kata Nabi. Ada sahabatnya memberanikan diri. Mungkin malaikat ya Rasul. Kalau malaikat pasti mulia. Suruh sujud ya sujud, suruh zikir ya zikir. Mulia malaikat. Selain itu ada lagi sahabat memberanikan diri. Para nabi ya Rasul. Nabi yang mulia karena dituntun oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Langsung yang lain seperti itu. Mungkin sahabat ya Rasulullah golongan kami. Ya jelas mulia kamu, kan masih ada saya. Melihat wajahku, melihat kelakuanku. Kalau ada yang tak baik, langsung ku tegur. Karena kamu masih berdampingan dengan saya. Lantas siapa ya Rasul? Yaitu manusia, umatku yang kutinggal. Aku meninggal dunia, tidak melihat wajahku, tidak melihat aku seperti kalian ini, yaitu umatku. Tak kala aku sudah tiada, seperti ini. Ini yang lebih mulia, yang lebih kucintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi kalian ini. Maka kalau kita baca selawat, lewat selawat kita bisa masuk surga. Lewat selawat kita bisa mulia dunia dan akhirat. Sabaat, kata ilmu kalam, pertolongan Allah diberikan kepada Muhammad untuk umatnya. Sabaat, ikuti Nabi, baca selawat. Ini ada bentuk hadras selawat. Ikut tidak apa-apa, walaupun tua kita. Saya di rumah juga bentuk selawat. Anak-anak muda ini, santrinya tua-tua, tidak apa-apa. Yang muda lari semua. Yang tua sekarang apa? Ya didik. Begitulah dan seterusnya. Nabi mencintai, memuliakan umatnya karena umatnya hari ini tidak tahu saya tapi beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bermaulid ini tanpa mahabbah, tanpa cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan lingkungan ini menjadi lingkungan yang berselawat, lingkungan yang barokah. Mudah-mudahan pemuda dan pemudinya menjadi pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini saja yang kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih, mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua.